Welcome back again in Forza Over Pixel Gaming Channel. Gua Shane. Kali ini gua mau mainin sebuah RPG Legend ya dari developer game Kemco. Nah, Kemco ini sebenarnya kalau dibilang sekelas Square Enix atau Squaresoft atau developer Jepang game RPG yang lain ya, itu memang belum sebanding lah ya. Tapi si Kemco ini memang langgan banget ngebuat game-game RPG sekelas konsol ya, maksudnya game RPG yang role playing game yang biasa ada di konsol PlayStation 1 zaman dulu, tapi untuk di smartphone atau di mobile device, jadi bisa di Android ataupun di iOS. Nah, hebatnya itu Kemco, walaupun memang masih butuh banyak penyempurnaan ya kalau menurut personal gua, penilaian pribadi gua. Tapi beda orang beda selera kan ya cuy, jadi nggak bisa dipukul rata lah, nggak bisa disamain kalau selera gua tuh bakalan sama dengan orang lain. Nah, judul gamenya adalah As Divine Hearts ya. Ini ada dua sequel atau dua series, ada As Divine Heart 2 atau As Divine Heart 2 gitu ya. Tapi biar kita tahu alur cerita dan storyline gamenya sendiri seperti apa, jadi gua putusin untuk main dari versi pertamanya, cuy. Nah, di sini ada review, ada option ya. Kita coba klik option dulu. Ini kita bisa atur musik volume ya, volume musiknya. Jadi sebenarnya game ini itu ada musiknya ya, ada song song supportnya. Jadi ada suara background musiknya lah. Terus ada efek dari setiap skill dan lain-lainnya, sound effect ya. Terus intinya ada gitu ya. Tapi karena gua recordnya pakai HP jadul gua, jadi otomatis mungkin hanya yang kerekam hanya suara gua, karena ini belum bisa support rekam suara aplikasi dan suara mikrofon sekaligus bersamaan gitu cuy. Itu baru bisanya di Android 10 ke atas. HP gua Android 9 by the way, jadi belum bisa ya yang ini. Ya doain aja nanti kedepannya gua ada rezeki bisa ganti device, jadi bisa ngehibur kalian lebih lagi, lebih layak lah ya. Nah, di sini ada battle effect, kita bisa di-on-kan atau di-off-kan. Shortcut buat battle-nya. Vibration tuh getaran nggak usah ya, gua off-in. Karena ngeganggu gitu kalau menurut gua. Setiap battle harus getar dulu. Kita new game. Nah, di sini ada pilihan difficulty modes ya, atau tingkat kesulitan dari game As Divine Heart ini, mulai dari easy atau mudah, normal atau ya sedang lah ya. Ada hard, sulit, dan expert, artinya ahli ya cuy. Lebih sulit lagi daripada tingkat kesulitan hard atau sulit, tingkat kesulitan sulit ya. Oke, gua mungkin akan pilih normal kali ya. Akan pilih normal, jadi karena gua juga player baru, nggak terlalu paham tentang game ini seperti apa sistemnya. Nah, ini ada apa ya, kayak Dewi Cahaya gitu ya, yang memerintah keseluruhan bumi gitu ya ceritanya, sampai 1 tahun yang lalu gitu mulai terjadi masalah mungkin ya, mungkin di hari itu tanpa peringatan katanya monster tiba-tiba menjadi brutal, vicious ya, jadi kejam, dan burung juga pada mati gitu ya. Siapa yang melihat fenomena tersebut ya percaya bahwa banyak ketakutan yang tidak bisa dijelaskan gitu ya. Tapi sepanjang waktu sudah berlalu,
di hutan ya, di sebuah hutan gitu. Ini in a certain forest, jadi nggak disebutkan hutan apa. Apakah aku kehilangan mereka, katanya. Gugah, monster cuy. Ini monsternya bentuknya kayak api ya, api gelap gitu, api bukan api biru ya. Api kan kalau di realita tuh adanya warnanya merah dan warna biru gitu. Nah, ini ungu coy, jadi biasanya api kematian lah kata orang-orang ya. Kalau di beberapa film mungkin tidak, aku tidak tahu berapa lama lagi gitu ya aku bisa tetap bertahan seperti ini ya, tapi tidak ada waktu untuk itu katanya. Terima ini apa lebih banyak dari mereka, monsternya terus berdatangan ya cuy. Bagaimana mereka bisa menemukanku? Lupakan saja, aku lebih baik menemukan tubuh ya untuk bisa dirasuki katanya, dan harus cepat. Ini kayak spirit ya, awalnya tuh ada spirit gitu, kayak hantu lah ya. Kalau ini spirit dan hantu tuh sama-sama tidak terlihat cuy. Jadi kalau spirit itu bukan hantu sebenarnya, lebih ke yang baik lah ya. Kalau spirit itu kayak arwahnya alam gitu coy. Kayak peri juga gitu ya, semacam kayak gitulah. Jadi sama-sama nggak kelihatan dengan hantu, tapi kalau hantu itu biasanya jahat gitu. Nah ini weapon check, weapon sudah diperiksa ya, senjata, item, peralatan juga udah diperiksa katanya. Aku sepertinya sudah siap untuk pergi, dan yang tertinggal hanyalah menunggu dia untuk dia menyiapkan peralatannya bersama gitu. Nunggu si yang heroin kayaknya ya cuy, teman seperjalanannya, atau inilah satu party gitu. Aku bertanya-tanya apa yang membuat dia sangat lama gitu ya. Zack, aku baru saja mencarimu gitu ya. Wah, tenang kawan katanya, apa yang terjadi? Miss Heimer berkata untuk cepat datang ke bawah ya, tepat setelah kamu siap. Oh, dia mengatakan itu. Iya. Udah, kita langsung ke bawah ya cuy. Lebih baik aku cepat ke bawah ya, ketik sambil aku menunggu gitu, while I'm waiting. Apa yang kamu perlukan, Shannon, katanya. Berapa kali aku katakan kepadamu, katanya ya, perhatikan sopan santunmu katanya, dan sebut aku dengan layak, Jack. Ya kesalahanku gitu ya, Miss Heimer. Kau beruntung itu hanya aku, katanya. Kau harusnya lebih baik memastikan ya, berbicara sopan dengan orang di kota, katanya, kemanapun kamu pergi. Jika untuk hal itu gitu ya, jika kamu tidak ingin berakhir menjadi acar gitu, pickle. Paham, katanya. Kau tahu tentangku, aku akan mengingat itu, aku rasa, katanya. Keren ya ini MC-nya, main karakternya si Zack ini kayak MC-nya ini cuy, Final Fantasy 7 Crisis Core ya, Final Fantasy 7 Crisis Core itu Zack coy, sequel cerita dari Cloud ya, Cloud di Final Fantasy 7. Tetapi katanya ya, pelajaran lain, apakah what's her name come down here, apa yang berasal dari namanya
dari bawah sini gitu ya. Aku mengatakan kepadanya untuk cepat bersiap dan cepat bertemu denganku katanya di ruanganku katanya. Tapi ini sudah hampir sejam. Dalam kasus itu dia baik-baik saja, dia benar katanya. Aku akan melihat apa yang terjadi di sini sekarang. Apa itu katanya? Stop bersembunyi katanya ya di pojokan dan cepatlah datang ke sini kau. Stella, aku tahu kau bisa mendengarku. Jangan berpura-pura kamu tidak bisa mendengarku. Apakah aku benar harus terlihat seperti ini katanya? Jika kamu bertanya kepadaku, jawaban terpendek adalah ya. Lagi pula, aku pikir kamu ingin melihat dia ya, seperti itu. Itu waktu tadi katanya, tapi sekarang ini aku terlihat seperti Petunia Orange. Gak tahu ya Petunia tuh apa cuy di pakaian ini, dan angin masuk langsung menembus pintu gitu ya, meniup itu semua. Dan maksudmu katanya, aku sudah menggunakan aku sudah terbiasa menggunakan pakaian itu pergi ke tempat manapun gitu ya, sama sepertimu saat aku masih muda katanya, saat aku masih menjadi gadis. Stella, aku bisa mendengar kau berbisik di sebelah sana katanya. Cobalah untuk menunjukkan sisi femininmu sesekali ya, Stella. Sekarang keluar dan pergi katanya. Tunggu dulu. Jacknya kaget tuh. Apakah kamu pikir aku terlihat konyol dengan ini? Itu adalah dress katanya. Apa yang ingin apa yang kamu ingin aku katakan? Oh, jadi kamu menyukai ini? Ya, jika kamu juga suka, tentu saja katanya. Itu bukan jawaban yang aku cari katanya. Wah, simpan cambuk itu jauh-jauh. Bisakah kamu katanya? Kau benar-benar harus memperbaiki kebiasaanmu memutar ya semua yang berada di sekitarmu setiap kamu merasa malu gitu ya. Hai, aku minta maaf katanya. Maaf, itu tidak akan cukup jika seseorang terluka katanya. Lihat, aku beritahu kamu, dia tidak akan membuat jadi mengejekmu gitu ya, make fun of you gitu. Ya, aku rasa kamu benar setelah semuanya. Even so, walaupun begitu katanya, kamu benar-benar harus harus bekerja untuk membuatmu tidak selalu merasa tegang gitu ya, uptight. Untuk satu, dan senjatamu itu bukanlah mainan, dan kedua itu hanya yang membuka perasaanmu kalau dia lagi malu-malu gitu ya. Zack di sebelahnya gitu ya, dalam keadaan dance side itu apa ya, jadi dalam keadaan masih kaget gitu ya, tidak yakin gitu.
Jadi tidak ada kejutan untukku yang belum diketahui sepanjang tahun ini. Sepertinya aku harus bekerja untuk lebih asertif, jadi lebih bisa memahami orang lain gitu ya. Ada kucing. Oh sayang, katanya kamu sudah menunggu juga. Jadi aku pikir lebih baik untuk cepat segera bergerak gitu ya, sebelum hari menjadi gelap. Dan hutan di dekat sini akan ada banyak monster di situ, katanya. Jangan khawatir, kami akan kembali sebelum kamu bisa mengatakan, Bob, ya pamanmu, Jack, Stella, apakah kucing kami benar-benar harus hidup di hutan, katanya. Ya betul, ini adalah kucing liar, katanya, dan bisa menjadi berbahaya. So jadi itu tidak bisa tetap tinggal bersama kita lebih lama lagi. Apakah lukanya semua telah sembuh, katanya, dan apakah dia bisa untuk untuk berburu makanan dan memberikan makanan untuk dirinya sendiri di hutan. Jangan terlalu sedih, aku tidak bisa lebih baik lagi atau lebih mudah lagi untuk dia. Ini adalah waktunya untuk mengatakan selamat tinggal. Tapi ini tidak seperti kalian tidak akan pernah bertemu lagi sebenarnya dengan hutan di dekat sini gitu ya. Ada kesempatan kalian bisa saling bertemu lagi di masa depan. Oke. Jadi lepasnya di hutan dekat rumah mereka juga ya. Bagaimana dengan senyuman saat melihat dia pergi? Katanya. Aku tahu, aku juga akan merindukanmu juga. Selamat tinggal anak kucing. Aku berharap bisa bertemu kamu lagi. Katanya. Oke. Kau sudah siap, Stella, katanya. Ya, selalu siap, seperti biasanya. Kami akan cepat kembali sebelum waktunya makan malam, katanya Miss Heimer. Jangan coba untuk itu, katanya. Cepat pergi. Hati-hatilah kalian berdua di luar sana. Baiklah, ini waktunya untuk pergi ke hutan legal untuk kami. Ya, dan cepat pergi. And let's hurry. Oke. Let's get to it. Oke. Oh, jadi ini pakainya tab ya untuk berjalan. Bisa juga pakai kursor ya, movement button atau tombol ya. Bisa dikasih tombol sebenarnya, cuy. Kita buka menu sistem mungkin ya, terus ada option. Ini bisa pakai pad atau bisa pakai tab ya, pad control large. Coba kalau ini apa? Wah, gila, gede banget ya. Oke lah, enak sih tapi. Oke, coba kita keliling-keliling dulu cuy, sedikit. Biasanya sih suka ada item yang bisa kita dapetin gitu cuy. Dari game Kemco itu kalau kita di hutan atau di manapun ada item yang bisa kita dapetin lumayan kan.
nggak ada sepertinya. Di sini termasuknya pelit. Ini siapa nih? Aku lega katanya untuk melihat kucing peliharaan kami akhirnya sudah lebih baik katanya. Nggak ada ya, nggak ada item ternyata. Wah, parah, kacau sih. Oke, lanjut. Tunggu dulu Jack katanya, apalagi sekarang kau benar-benar memiliki Rubik dan Jewel, perlengkapan set gitu ya, satu paket, atau aku harus bertanya apakah kamu tahu cara untuk menggunakan itu? Jika tidak, aku bisa menolongmu. Oke, untuk apa nih? Jack dan Stella currently have a Rubik with 3x3 space di masing-masing mereka. Oke. Tidak perlu. Katanya tutorial. Kalian bisa pause review gameplay gue ya kalau mau baca tutorialnya. Aku harap itu semua sudah menjelaskan segala sesuatu katanya. Apakah kamu perlu aku untuk mengulangnya lagi? Tidak ya. Stella, semenjak kamu menggunakan elemen bayangan gitu, shadow elemental, dan aku adalah cahaya, kau bisa menggunakan sihir pengobatan ya, heal magic. Ketika kamu tidak bisa ya, kamu tidak bisa menggunakan sihir pengobatan ketika aku bisa, bukan kayak begitu. Dan karena kasus itu katanya ya, cepat pasang permata ini di Rubik's Mo, will you? Kita buka ya, kita buka Jewel mungkin. Ini light Jewel ya, betul, kita pasang. Oke, nice. Terus ada intelligent Jewel juga, yang di bawahnya nggak bisa diisi ya ternyata. Gak usah lah, kita juga akan tahu sepanjang perjalanan gamenya seperti apa. Oh, gua lupa, sorry cuy, mengaktifkan ini. Nah, oke, ada siapa nih lagi? Oke, sekarang kita keluar langsung menuju hutan. Nah, ini random ya, random counter ya, ketemu musuhnya random. Dar, waduh, skill. Apa ini? Ini cuma ngasih buff doang, nggak perlu. My god, skill triple slice. Oh, nggak usah sih. Harusnya udah attack biasa juga udah meninggoy ya. Nah, bener kan? Nah, ini akhirnya menang, kita victory. Di sini ada Caldia Orphanage. Oh, jadi itu panti asuhan. Kita tuh anak si Zack sama si siapa nih yang cewek ya, itu anak-anak yatim piatu lah yang tinggal di panti asuhan cuy.
Oke. Kalau ke bawah itu nanti ke laut ya, ocean. Jadi kita ke sini. Yap, legal goods. Ini coy. Akhirnya kita sampai di hutan katanya, tapi ini mungkin lebih baik untuk melepaskan kucing ini lebih dalam katanya. Bukankah begitu? Jadi dia tidak akan mengikuti kita kembali ke rumah. Tapi terlalu dalam mungkin akan berbahaya bagi kita berdua dan dia katanya. Ingat kalau ada monster sekarang banyak bertambah, increasing in number ya. Di sini setahun yang lalu. Miau katanya. Oh betul katanya ya, kamu belum lahir kan saat itu. Itu semua berawal dari setahun yang lalu ketika cahaya tiba-tiba terbentuk dari langit. Setelah itu katanya monster yang berbahaya atau liar gitu ya. Kita sangat jarang melihatnya di bagian yang biasanya jarang dilihat di bagian dataran itu, tapi sekarang tiba-tiba jadi lebih sering dilihat. Miau katanya. Ayolah cepat Stella, kau tahu dia tidak akan bisa mengerti kamu. Aku benar-benar yakin tentang itu Zack katanya. Jika dia hidup dan bernafas seperti kita gitu ya, dia mungkin akan mengerti aku somehow, entah bagaimana caranya ya. Kemungkinan, tapi akan ada batasan seberapa banyak katanya. Jadi kamu masih tetap berpikir bahwa monster akan menyerang dia di luar sini? Ya betul, aku berpikir seperti itu, dan itu kenapa aku jadinya khawatir. Aku tidak bisa mengatakan aku tidak suka sisi baikmu gitu ya. Apa yang kamu bisa katakan? Oh, langsung main itunya ya, cambuknya langsung diputar-putar lagi, bahaya banget. Wah, jaga itu katanya ya. Dengan cambuk itu, bisakah kamu ya hanya simpan perasaanmu untuk dirimu sendiri kan? Hei, tunggu dulu katanya. Jika kamu terlalu jauh ke depan, aku tidak bisa melindungimu katanya jika sesuatu terjadi. Kenapa kamu masih memiliki cambuk itu di luar? Itu bukan urusanmu. Ya, aku akan pergi lebih dulu tanpamu. Bukankah aku baru saja mengatakan kepada dia untuk menunggu? Benar-benar serius apa yang merasuki dia ya, sehingga menjadi sangat buru-buru gitu. Miau. Ya, kita harus cepat samperin dia gitu ya intinya. Yes, added. Ada chest. Wah, apa yang dilakukan resource peti harta di sini ya? Doing where? Wah, kau pasti punya mata yang bagus gitu ya, sampai bisa sadar tentang itu. Tapi itu mengingatkanku tentang Miss Haymart atau Nona Haymart, bahwa jika menemukan kotak di kota dan di Dungeon itu adalah game gratis ya.
Jadi kita harus tidak pernah ragu untuk mengambil itu gitu ya, apa yang ada diisi dalam kotak ini gitu, kotak harta ini. Jadi kamu telah mengatakan itu, semenjak aku menemukan ini, katanya ya, apapun yang ada di dalamnya menjadi milikku. Awesome, ayo kita buka ini, katanya. Cek untuk membuka treasure chest atau kotak harta, kamu bisa tinggal klik itu, tap on it ya, atau berdiri di depannya dan klik tombol confirm. Ya, senang untuk mengetahui itu, aku akan mencobanya gitu ya. Terima kasih untuk tipsnya, Stella. Bisa kamu lebih cepat sedikit gitu. Oke. Exit fader. Apakah aku berpikir benar, katanya? Jika kita menggunakan ini, kita bisa kembali ke pintu masuk dari dungeon menggunakan ini, bukan? Di dalam kasus itu berarti akan sangat berguna ya untuk keluar dari tempat ini. Ya, tapi cepat sekarang, ayo kita harus lanjut pergi. Keren ya. Ini desain karakternya juga tuh terkena angin-angin gitu. Jadi rambutnya dan bajunya MC kita, main karakter kita tuh kayak terpa angin gitu cuy, goyang. Nah, kalian ini, wah jangan pakai skill deh, pakai skill triple size. Dar. Tek, cah. Raja. Nggak bisa tembus ya, jadi kita memang harus ngikutin follow the trail atau ngikutin follow the trail of road, ngikutin ini coy, apa jalannya, jadi nggak bisa motong jalan tuh, nggak bisa coy ya. Dadar kau, enjoy kau, victory. Nah, healer nut. Jadi si siapa nih teman kita nih, Stella ya, gua lupa namanya. Stella itu dia baru belajar skill baru cuy. Cuman slime doang. Ini turn based ya, rata-rata kayak memang ini kayak role playing game atau RPG klasik ya. Zaman PS1 juga rata-rata kayak gini cuy, turn based. Cheerful head, kita dapat equipment. Coba kita klik. Smart Rubik, warm head, warm face ya, warm head. Ya, itu malah bagusan yang bawaan kita, defense-nya itu cuma topi, kita pakai baju lebih bagus. Ini adalah spot yang bagus katanya. Apakah ini benar-benar perpisahan? Bukankah begitu, katanya? Aku minta maaf tentang ini, misi kecil, katanya. Jika aku adalah ahli melatih monster ya, ahli pelatih monster seperti yang aku inginkan gitu ya, itu tidak akan mengambil banyak waktu ya. Apa yang dimaksud dengan perbicaraan yang tidak bermutu ini, Stella, katanya? Kau seperti tidak ingin dia untuk bebas. Tidak seperti itu sama sekali, katanya. Itu hanya
ada batasan bagaimana kamu bisa belajar ya, studi dan belajar menjadi pelatih monster yatim piatu ya. Kau tahu katanya di sisi lain ada ibu kota, ada akademi di ibu kota untuk itu katanya, dan ada banyak pekerjaan melalui guild ya, atau serikat. Jika kau benar-benar serius untuk menjadi seorang seperti yang kau katakan, aku akan bisa membantu lebih baik untuk memanage orphanage atau panti asuhan ya, katanya, kata si Jack. Lalu kita tahu kemana kita harus belajar skill itu. Aku menyadari itu. Lebih, ayo kita bekerja lebih keras untuk menguasai ya skill yang kita perlukan. Jadi kita bisa kembali ke sini suatu hari nanti untuk melihat dia lagi. Kau tahu, katanya, kau benar. Tunggu dulu, kenapa aku dibuat nyaman denganmu? Bisa kamu taruh cambukmu itu jauh-jauh? Hanya ingin kau tahu, katanya, aku yang paling tua di antara kita. Ya, dan jika kamu bersikap sesuai dengan umurmu, aku tidak akan menggalimu dari sampah, katanya. Besides, hanya beda 1 tahun, katanya. Ya, walaupun hanya 1 tahun, itu tetap saja aku lebih tua. Itu yang jelas. Serah kamulah, katanya. Ayo cepat kita selesaikan ini dan kita lepaskan kucing ini. Jika kita terlambat untuk kembali, Shannon bisa marah gitu ya. Ya, aku rasa itu benar, katanya. Itu sepertinya waktunya untuk mengatakan perpisahan di kawan. Tapi jangan kau khawatir, katanya. Kami akan kembali untukmu suatu hari nanti. Aku janji, katanya. Wah. Miau, katanya, miau. Well, ya aku rasa ini untuk sekarang cukup sampai sini, katanya. Lalu, wah, ada suara orang lain dan cahaya yang tadi yang spirit di awal game ya. Seekor monster. Tapi apa yang aku rasakan ini? Sihir yang kuat, katanya. Sepertinya dia berbeda dari monster yang kita sering temui, katanya. Siapa kamu? Aku tidak punya keraguan untuk aku tidak punya kewajiban, obligation ya, untuk memberitahu manusia sepertimu, katanya. Walaupun begitu, kau sepertinya memiliki potensi sihir yang luar biasa. Jadi aku akan meminjam tubuhmu. Cek, hati-hati, katanya. Miau. Kirain gua malah mau masuk ke si kucingnya ya tadi. Wow, itu pintar, katanya. Kau baik-baik saja, Stella? Yes, tapi dia berdiri di tempat aku nyaman. Wah, itu hampir saja ya untuk membuat nyaman. Simpan itu segera. Sudahkah, katanya? Bisakah kamu, katanya? Aku minta maaf, lupakan itu. Kita hanya harus fokus dengan apa yang terjadi. Si kucingnya pingsan atau mati, cuy. Dan apa yang terjadi kepada kucing kita, katanya. Dia melompat ke depan untuk melindungimu.
melindungi si Jack ya, karena dianggap hampir ini berbahaya gitu ya. Hei kucing, katanya, apakah kamu baik-baik, kamu masih hidup gitu. Terima kasih Tuhan, dia muncul. What in the... Nah, suara itu, tapi kenapa itu keluar dari suara kucing kita? Bukankah aku baru saja berkata, aku tidak punya kewajiban untuk memberitahu manusia seperti kalian. Untuk tubuh ini, katanya, aku akan menggunakan tubuh ini sampai aku memutuskan sebaliknya. Oke. Malah jadi bisa ngomong anjir kucingnya. Ada apa dengan pandangan aneh kalian, katanya. Dan lagi, aku harus mengatakan aku tidak pernah mengerti kalian manusia, katanya. Ini tidak bisa benar, katanya. Aku benar-benar yakin telah merasuki tubuhmu. Kenapa kamu bisa berdiri di situ, katanya. Dan kenapa kamu tiba-tiba tumbuh menjadi lebih tinggi, katanya. Aku tidak pernah tahu bangsamu gitu ya, atau rasmu bisa tumbuh begitu cepat. Kau yang menjadi pendek, idiot, katanya. Sek, jangan katakan seperti itu kepada kucing kita. Hah? Kamu tidak pernah salah target, katanya. Apalagi tentang bagaimana seberapa lambat kalian manusia, katanya. Jadi ini adalah tubuhku sekarang. Apa ini, katanya? Kumis yang sangat besar gitu ya, dan penuh dengan bulu ini gitu ya, aku terjebak di dalamnya. Not stuck in, you put yourself there. Bukan terjebak, tapi kamu memasukkan dirimu sendiri ke situ. Apakah kucing liar ini, bukankah dia benar-benar dengan leluasa menjebakku, katanya. Tidak ada yang menjebakmu, katanya. Itu adalah kesalahanmu, dirimu sendiri. Sekarang pergi dan cepatlah keluar dari dia. Kau dengar dia, katanya, dan setelah itu kau masih punya hutang untuk menjelaskan tentang siapa dirimu sendiri. Well, itu harus menunggu, katanya. Untuk itu aku tidak bisa keluar dari tubuh ini, dan itu benar-benar bukan suatu pilihan ya. Ini mungkin sulit untuk dibayangkan, tapi ketika spirit masuk ke dalam tubuh fisik, katanya, ke jumlah sihir ya itu di-expand atau dikurangi sangat banyak. Jadi itu membuat mereka tidak bisa merasuki yang lain untuk periode waktu gitu. Kasihan kucing, kasihan, katanya. Jadi tentang siapa aku sebenarnya biasanya tidak pernah memberitahukan ini kepada rasmu gitu ya. Tapi berdasarkan keadaan ya, but given the circumstance, aku lebih baik. Aku pikir akan jadi lebih buruk gitu ya. Aku tidak lain adalah Dewi Cahaya, katanya, yang biasa melihat the overseas dan menjaga
dunia ini. Like deity. Laki-laki kamu tidak terlihat begitu kaget katanya. Tapi apa yang aku harapkan, aku adalah suci katanya. I am divine. Jadi sekarang manusia, ayo kita lihat, kalian akan bersujud di depanku katanya. Itu adalah omong kosong yang sangat besar yang pernah aku dengar. Apa? Zack, yang bisa kita lakukan adalah setidaknya tidak menyakiti perasaannya, cuy. Aku tidak mengerti apa yang kalian katakan gitu ya. Kau tidak percaya denganku? Tentu saja tidak. Siapa yang akan percaya kepada Dewi yang begitu bodoh, yang cukup bodoh untuk dirinya sendiri terjebak di dalam seekor kucing? Sekarang kamu pergi terlalu jauh katanya. Ini seperti kamu membutuhkan hukuman divine atau hukuman suci ya, untuk deliverance, untuk kesalahan. Meow katanya. Wait, Zack, tidak peduli apa yang membuat yang membuat spirit gila ini berada di dalam dia katanya. Kucing kita tidak perlu harus merasakannya juga katanya. Aku minta maaf, tapi aku tidak bisa menerima lebih banyak lagi omong kosongnya. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Kita tidak bisa meninggalkan kucing ini di sini berdasarkan apa yang terjadi. Mungkin yang paling baik adalah membawa dia kembali ke panti asuhan. Ya, aku setuju. Mudah-mudahan Shannon bisa tahu ya apa yang terjadi tentang situasi sekarang. Dan di sisi lain, kita tidak bisa terus melanjutkan memanggil kucing ini sebagai binatang ini sebagai kucing. Sekarang dia bisa berbicara. Kenapa kita tidak memberikan dia nama? Oh iya, betul, ide yang bagus. Dan di kasus itu bagaimana dengan Felix katanya? Ya, masuk untukku katanya. Ayo sekarang Felix, kita pergi katanya. Felix, dasar makhluk bodoh katanya, memanggil seorang dewi dengan nama yang salah. Aku akan cukup sampai di situ untuk sekarang katanya. Kami akan mendengar apa yang kau akan ceritakan, dan kami akan mendengarkan cerita menyedihkan gitu ya, pathetic tale, ketika kita sampai kembali di panti asuhan, cuy. Hentikan itu, hentikan manusia katanya, lepaskan tanganmu dari leherku. Meow. Kirain gue bakal ketemu bos ya. Di sini ternyata enggak, cuy. Oh, itu ada desa di sana ya, Neighboring Village. Ternyata ada desa dekat-dekat situ, cuy. Oke, slime masih gampang ya. Ini naik levelnya lumayan sulit, coy. Naik levelnya sih lumayan lama ya. XP nya kecil, cuy.
Bentar, skill Triple Slice kesini cuy. Dah. Ini kayak Wildcat juga ya, sama musuhnya kayak yang ngikutin kita, kucing liar atau kucing hutan. Sticky food, cairan lengket ya. Dah. Nah, kita berhasil menang. Sekarang kita lanjut ke sini. Lanjut juga ke sini. Triple Slice saja. Iya. Dah. Nanti kau. Pinpoint Strike Learner, skill yang baru ya cuy. Skill barunya Stella sama Jack kita belajar, naik level juga. Oke. Dah, kita udah kembali. Caldia Orphanage atau nanti asuhan Caldia. Jack, Stella, kau kembali, dan kau membawa kucing kita kembali katanya. Ya, luar biasa katanya. Kita tidak seharusnya melepaskan kucing ini, dan sekarang kita kembali dengan dia gitu ya. Well, bagaimana dengan sekarang? Aku akan menemukan sesuatu gitu ya, figure something out. Zack, kenapa kucing ini masih tetap bersamamu? Tentang itu katanya ya, kemampuan sihir dia tiba-tiba aktif. Jadi kami pikir ide yang buruk untuk meninggalkan dia di tengah hutan sendirian. Dan kita mendapatkan Stella di sini yang bersikeras untuk menjadi pelatih monster. Jadi aku pikir cara satu-satunya untuk membuat dia sadar dari mimpinya dan membiarkan kakinya basah, betul kan? Iya, betul sekali katanya. Kami memutuskan untuk memberikan nama kepada kucing ini Felix katanya. Aku tidak tahu, itu seperti sangat mencurigakan untukku, tapi selama Felix tidak sendiri lagi, itu yang terhitung katanya. Dan ya, at least untuk aku, setidaknya untukku katanya. Betul sekali. Jadi sekarang kalian berdua memiliki sesuatu yang penting untuk betul sekali. Jadi dua dari kami sekarang memiliki sesuatu yang penting untuk dibicarakan dengan Shannon. Jadi bisakah kalian mengikuti permintaan kami, pergi bermain diam di luar sini sampai semuanya selesai ya. Suruh ngajak main kucing apa enggak nih? Ya tentu saja kita bisa katanya. Dan Felix, ayo kita bermain bersama nanti, oke? Itu semua berjalan dengan baik. Aku yakin itu akan berjalan dengan baik. Ya, dan terima kasih kepada cara berpikirmu yang cepat. Aku ingin kamu tahu ya, skill insinuation itu apa nih? Ini bahasa Inggris yang jarang dipakai cuy, gue juga kurang paham. Skill sebagai pelatih monster adalah menyedihkan skillku gitu ya, kata dia. Hahaha, tidak ada yang personal atau pribadi. Hey, pineapple head and beats brain. Waduh,
otak nanas katanya, dan otak cacat katanya. Oh, apa yang kamu katakan katanya, kepala nanas? Apakah kamu bermaksud kepada aku katanya? Dan kamu mengatakan bahwa otakku cacat. Aku memiliki sebuah nama, kau tahu, itu adalah Stella. Dan aku ingin kamu menyebutku dengan itu katanya. Terima kasih banyak. Dan kenapa aku harus mendengarkan permintaanmu katanya? Untuk catatan katanya, aku tidak suka dengan nama ini, Felix katanya, dan dua dari kalian bersikeras untuk memanggilku dengan itu. Stop menjadi kepala apa, keras kepala gitu ya, bull-headed atau kepala banteng. Ngeri banget anjir. Oh, ini mainan pinggir jurang, bawa banteng ngamuk ya. Di sini juga di Indo ada banteng ngamuk, soalnya partai banteng ngamuk. Apa yang kalian mau katanya? Ya, well, aku hanya sadar berapa banyak anak di sini dan bertanya tempat seperti apa ini gitu ya. Ini adalah panti asuhan katanya, tempat di mana kami dibesarkan. Oh, sebuah panti asuhan. Oh, aku lihat katanya. Itu tempat di mana ketika orang tua yang tidak bertanggung jawab membuang anak-anak mereka, bukan? Apa? Hei, cukup tentang itu katanya. Kenapa kamu tiba-tiba meniup tentang ini gitu? Katakan lagi seperti itu di sekitar anak-anak ini, dan aku akan mengulitimu hidup-hidup, bahkan jika tubuh itu bukanlah milikmu katanya. Kenapa aku yang bersalah di sini? Felix, setiap anak di sini adalah yatim piatu untuk keadaan yang berbeda. Itu sama seperti Zack dan aku juga. Tapi kami berusaha untuk berpikir lebih baik, mengatur hidup dan dibanding hidup kami sebelumnya, dan kami saling saling peduli gitu cuy, dan membentuk keluarga yang besar. Itu kenapa kami bisa menghargai jika kamu bisa menggunakan kata yang tidak menyakitkan, seperti dibuang, discard ya, atau sesuatu seperti itu di sekitar anak-anak, menyebutkan kata-kata yang seperti itu di sekitar anak-anak. Lihat bagaimana itu terjadi. Aku terjebak di sini untuk waktu sekarang. Aku rasa aku bisa memenuhi satu permintaan ini. Terima kasih Felix, dan sekarang kita selesai di sini, betul kan Zack? Ya, jika kamu katakan itu. Tapi satu hal lagi katanya, ketika kami masih di sini, jangan pernah kamu berani-berani membuka mulutmu di depan para anak-anak. Kita jelaskan untuk itu. Tidak. Apa yang jadi masalah katanya? Karena hanya monster dengan kekuatan pikiran yang luar biasa dan sihir yang luar biasa yang bisa berbicara katanya. Dan semenjak
tidak ada satupun anak-anak yang tahu tentang itu, kau sepertinya akan berakhir menakut-nakuti mereka jika kamu melakukan itu. Ya, kalian berdua meminta terlalu banyak. Aku harap kalian tahu, tapi aku sepertinya tidak bisa mengeluh untuk hari ini. Tapi sepertinya aku bisa mengeluh hanya untuk hari ini. Bagus, katanya. Ayo sekarang kita ketemu dengan Shannon. Oke. Ya, betul. Ini kita coba di save dulu. Ya, kita save. Save-nya ini bisa di mana aja ternyata, cuy. Jadi Caldea Orphanage ya. Nah, ini. Kita udah dari Caldea lagi. Karena kayaknya part 1 dari game As Divine Heart pertama ini akan selesai dulu sampai sini. Nanti ya bentar lagi Shannon gitu. Sampai ketemu di part kedua ya dari review game As Divine Heart ini. Bukankah aku sudah mengatakan beberapa jam yang lalu untuk memanggilku Nona Heimer? Dan kenapa kucing liar itu masih bersamamu, tidak di hutan seperti yang aku katakan? Sebenarnya tentang itu, katanya. Sepertinya sesuatu terjadi ketika kalian di luar sana, bukankah begitu? Ayo cepat kita dengarkan itu. Kami baru saja ingin memulai. Jadi dengan semua yang terjadi, kami pikir kami seharusnya membawa dia kembali dan melihat apakah kamu memiliki ini gitu ya, memiliki petunjuk apa tentang itu semua gitu ya, apa maksud dari ini semua. Oh baiklah, well, aku benar-benar bisa merasakan aura dari cahaya yang kuat keluar dari tubuh si kucing ini. Sangat disayangkan, bukan sangat disayangkan ya, bukan unfortunate, tapi fortunately. Ini bukan unfortunately ya. Baguslah gitu ya. Kau tidak sebuta seperti kepala nanas ini. Hey, walaupun begitu, aku bisa yakin bahwa dia adalah memang Dewi Cahaya. Aku belum bisa yakin bahwa dia adalah benar Dewi Cahaya atau bukan. Lebih baik katanya untuk mengkonsultasikan kepada pendeta tinggi, High Priestess ya, pendeta tinggi tentang ini semua. Pendeta tinggi yang seperti ada di desa sekitar, dia adalah priestess yang untuk yakinnya gitu ya. Tapi pendeta tinggi bahkan lebih spesial dari itu semua. Dia seharusnya yang bisa mendengarkan suara dari para dewa dan dewi ya. Mendengar suara, itu sedikit kelewatan di situ ya. Tidak seperti itu. Anyhow, the High Priestess served at the castle. Jadi tidak seperti itu. Lagi pula pendeta tinggi biasanya melayani ya, serve ya, di kastil, dan dia sepertinya sibuk dengan tugasnya dia. Tapi aku yakin jika kamu memiliki kesempatan untuk berbicara dengannya, dia akan mendengar, terutama tentang masalah para dewa dan dewi. Beritahu dia tentang monster
yang berkaitan dengan monster, bertambahnya monster setahun yang lalu gitu ya. Aku akan pergi katanya, menulis pesan kepada Dewi Gloria, bukan Ratu Gloria ya. Dengan itu di tangan, kau seharusnya bisa memiliki waktu untuk bertemu dengan si pendeta tinggi ya, dan Ratu Gloria sendiri gitu. Nah, itu mengingatkanku bahwa kamu adalah teman baik dengan sang ratu, bukankah begitu? Itu benar-benar melegakan. Aku lebih baik mengatakan kami lebih dekat sebagai saudari dalam persatuan gitu ya, in arms, saling bantu gitu ya. Dan setelah mengatakan itu semua, kenapa kalian tidak kembali ke kamar kalian untuk menghabiskan malam? Kalian akan pergi ketika pagi, bukankah seperti itu? Ya, aku dengar mereka menggaji orang untuk menginvestigasi alasan kenapa para monster bisa muncul banyak gitu ya, dan melihat lebih jauh untuk mendapatkan lebih banyak uang di sekitar sini gitu ya. Aku benar-benar menghargai kepedulianmu tentang keuangan dari panti asuhan ini, tapi aku lebih berharap kalian bisa hidup dengan cara yang kalian pikir paling baik gitu ya. Walaupun begitu, itu adalah pilihan kalian, apa yang kalian ingin lakukan. Jadi aku tidak akan berkata lebih banyak tentang itu. Jika kita sudah selesai membicarakan ini, jangan terus begadang terlalu malam gitu ya. Ya, Nona Heimer. Oke gengs, kayaknya segitu aja dulu ya penjelasan review gameplay SD Finder dari gua Shane di Forever Pixel Gaming channel. Jadi kali ini segitu dulu, sampai ketemu di part 2 ya, tentang perjalanan si Zack dan Stella ya, dan Stella temannya. Jangan lupa subscribe, like, and share, karena subscribe itu gratis, cukup sekali seumur hidup, dan itu juga ngebuat gua semakin semangat untuk terus bikin konten-konten review gameplay pixel yang lain lagi, bukan hanya SD Finder aja. Dan terima kasih, semoga rezeki kalian dimudahkan beserta keluarga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kalian beserta keluarga selalu bahagia, dalam keadaan bahagia, jauh dari masalah ataupun dijauhkan dari malapetaka. Gua undur diri dan see you, bye bye guys, see you.